Hai, settingnya masih sama minggu lalu karena aku langsung bikin sekalian supaya aku abis ini besok lusa lalala tinggal bikin video air layeringnya aja. Anyway, sesuai janjiku minggu lalu dan minggu sebelumnya, hari ini aku akan bahas tentang air layering. Gimana caranya atau keuntungannya kalian air layering tanaman kalian gitu. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung mulai aja ya. Pertama, aku mau bahas dulu kenapa aku suka banget sama air layering. Yang pertama, karena dengan aku air layering, maka si akar anginnya akan berubah jadi akar yang akan langsung bisa berfungsi sebagai pencari makanan juga. Karena kalau akar angin doang yang gitu, ya udah akar angin doang gitu, dia tuh nggak berfungsi buat nyari makanan gitu. Jadi dia tuh harus memang nempel ke media dan dia memproduksi, menumbuhkan akar semacam akar serabut gitu yang banyak cabang-cabangnya. Nah baru akar yang kayak gitu tuh yang bisa nyari makanan gitu. Nah kalau di air layering otomatis dia akan langsung bisa nyari makanan. Dengan dia bisa langsung nyari makanan berarti nutrisi yang dia dapat bisa semakin banyak. That's why dia bisa semakin cepat untuk mature-nya. Kalau dia semakin cepat untuk mature-nya, daunnya bisa lebih cepat untuk jadi makin gede di setiap notes-nya gitu. Makanya aku seneng banget sama air layering. Terus yang kedua, kenapa aku suka banget sama air layering juga? Gampang banget dia untuk dipropagasi. Kenapa? Karena aku nggak perlu perbanyakin akar lagi. Aku biarin aja tanamannya ada di apa namanya itu namanya pole turus, aku biarin diturus tapi aku air layering. Terus dia tumbuh banyak. Suatu hari nanti aku mau cacah, aku ya udah aku tinggal gunting, tunggu lukanya kering, udah langsung aku bisa tanam di pot lain, di pot baru. Aku nggak perlu lagi perbanyak dulu akarnya baru aku bisa pisahin. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita mau nyacah, kita kayak kita gunting dulu, biarin kering, terus kita propagasi either propagasinya di air dulu untuk perbanyak akar segala macam, atau propagasi langsung di media tanam yang untuk propagasi kayak gitu-gitu. Nah ini tuh nggak usah kalau misalnya kalian udah layering, kalian literally tinggal potong, terus kalian taruh di pot baru, udah selesai. Dia bener-bener langsung jadi tanaman baru yang nggak perlu perbanyak akar dulu gitu. Jadi itu sih yang bikin aku suka banget sama air layering. Tadi kita udah bahas kenapa aku suka banget sama air layering dan kenapa kalian juga butuh suka banget sama air layering. Sekarang kita akan langsung ke gimana cara air layeringnya ya. Oke, jangan ngelip dikit ya. Jadi setelah aku edit videonya, kayaknya ada informasi yang perlu aku tambahin. Abis ini aku akan tunjukin cara air layering yang lagi aku coba dan aku prefer juga karena kemarin, jadi sebelumnya tuh aku pakai air layeringnya caranya ya udah kayak diturus biasa, tapi terus aku wrap bungkus pakai either apa namanya sphagnum moss atau metan langsung gitu, dan dua-duanya works banget. Bedanya kalau yang sphagnum moss kita benar-benar harus jaga banget supaya dia lembab terus, karena kalau misalnya kayak aku nih taruh di balkon, itu sphagnum moss itu cepet banget keringnya dan jadi kayak kering banget gitu. Nah enaknya kalau langsung dibalut pakai media tanam itu langsung akarnya tuh pas kita pindahin, pas kita cacah itu langsung nggak perlu kita buang-buang dulu sphagnum moss-nya, bisa langsung masukin aja ke pot gitu. Cuman nggak enaknya cara ini adalah iya lebih gampang, tapi terus pas aku mau cacah-cacah tuh kan terus panjang ya, terus kayak banyak tuh not-notnya. Pas aku mau cacah-cacah itu kayak sayang banget karena si akarnya itu udah nempel ke apa namanya turusnya dan udah masuk ke dalam turus dan turun ke bawah, jadi sebenarnya udah panjang banget akarnya, udah heboh banget, tapi karena si turusnya tuh dari sabut kelapa dan misahinnya tuh susah banget, semua akarnya tuh langsung hancur. Jadi langsung patah-patah, putus-putus semua gitu. Jadi akhirnya aku pikir kayak kayaknya akan lebih ideal kalau langsung si turusnya itu isinya media tanam gitu. That's why
Abis ini aku akan tunjukin gimana cara ubah turus sabut kelapa yang sekarang kalian punya untuk jadiin apa namanya turus untuk propagasi yang lebih mudah. Tapi ini cara ribetnya yang aku mau tunjukin. Cuman kalau kalian mau cara lebih simpelnya, kalian bisa langsung beli turus yang sekarang ada yang model baru ya. Jadi belakangnya tuh pakai kayak plastik PVC gitu nih, ada semi di bawah sini, ada jen di belakang sini. Plastik PVC gitu dan di depannya baru kayak jaring-jaring gitu. Jadi si akar bisa masuk ke situ dan begitu kita masukin media tanam nih dari atas itu nggak akan nggak akan tumpah-tumpah kemana-mana gitu karena di belakangnya kan udah plastik tertutup gitu ya, cuma depannya doang yang bentuknya jaring-jaring. Jadi si akar bisa masuk ke situ, bisa nempel ke situ dan bongkar pasangnya juga lebih gampang. Aduh, ini gelap ya. Gitu. Salah satu yang aku lihat jual itu adalah Melissa. Kalian bisa langsung cek Instagramnya. Dia jual banyak banget dan enaknya tuh turusnya gampang banget untuk kalian panjang-panjangin lagi. Jadi kayak misalnya kalian dia 1 meter, terus kalian mau biarin dia lebih tinggi lagi, tinggal dipasang sambungin doang gitu. Itu cara mudahnya. Sekarang aku akan tunjukin cara yang ngerepotinnya. Nah, ini aku coba pakai yang ini ya buat nunjukinnya. Terus siapin tang, pastiin kalian pakai tang karena aku sempet coba pakai tangan dan painful banget. Jauh lebih gampang pakai tang, tinggal di kawat-kawat yang ngaitinnya tuh dibuka. Nah, abis itu tinggal dibuka kayak gini doang. Jadi gampang sih sebenarnya. Terus aku siapin plastic wrap juga supaya nanti buat nutupin pas kita mau masukin metannya ke turusnya. Karena kan ini turusnya bolong semua dan bolongnya gede-gede. Jadi udah pasti molos gitu setiap kali aku masukin metan ke dalamnya gitu. Terus ini aku tutup, aku selipin ke si yang bukaan turusnya. Terus tinggal dimasukin metan deh. Tuh. Terus kalau misalnya dirasa udah cukup nih metannya, tinggal ditutup lagi semuanya gitu. Ini juga aku pakai tang lagi nutupnya biar gampang dan semudah itu. Terus tutup aja. Biasanya aku kayak nggak semuanya sih. Nah terus aku bolongin dikit-dikit jadi supaya dia tetap ada udara bisa keluar masuk gitulah, aerasinya tetap lebih bagus. 1 berhasil. Nah, bisa juga ini yang tadi aku bilang pakai ini sphagnum moss nih yang bawah. Aku akan tunjukin akarnya yang pakai sphagnum moss ini udah kelihatan nggak ada garis di situ. Ini yang pakai metan langsung. Ini juga akarnya udah luar biasa. Jadi biasanya aku pakai cara ini, cuman aku lelah pas mau propagasi. Tadi 1 berhasil, nah ini seterusnya yang masih harus aku kerjakan. Oke, that's it video hari ini. Semoga kalian suka dan semoga berguna buat kalian. Semoga mudah dimengerti juga. Jadi bisa langsung kalian praktekin abis ini air layeringnya. Jangan lihat kamera. Aduh. Ya udah, thank you for watching and see you next week.